Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah statement yang cukup mengejutkan. Dan saya pikir ini perlu untuk kalian ketahui, untuk kalian dengarkan dari berbagai atau dari jawaban yang telah dikemukakan oleh beliau, Kiai Abdus Salam, Kiai Abdus Salam Mujib Abbas. Ini menarik ya, ini menarik seputar polemik nasab. Bagaimana sih tanggapan beliau? Beliau ini merupakan ulama sepuh ya, kalau menurut yang saya lihat ya, dan sikap atau bagaimana jawaban beliau ini cukup mengejutkan, menarik untuk kita dengarkan bersama. Maka dari itu, mari ya untuk teman-teman sekalian yang sudah mengeklik video ini atau yang sudah menyimak video ini agar supaya menyimak sampai akhir dan juga dipahami dari berbagai hal yang telah beliau kemukakan. Oke, ini agak ramai ya, tapi seperti apa dan bagaimana ya statement yang telah beliau kemukakan. Seperti biasa, sebelum kita ke videonya ya, kita intro terlebih dahulu. Keterangan lagi, gak usah keterangan lagi, gak usah ya, gak usah. Jadi gak perlu keterangan lagi. Jadi tidak ada niatan apa-apa ingin memutuskan nasabnya orang lain, enggak. Atau bagaimana mengunggulkan nasab saya, enggak. Gak ingin seperti itu, enggak. Wis terserah wis, masalah nasab itu sop wae. Betul terkait niku terkait yang di framing mendukung tesis. Bukan seperti itu. Saya masuk PWI itu saya ingin hanya bagaimana perjuangan Wali Songo ini selamat, kemudian silsilah Wali Songo ini selamat, bener, gak melenceng, ya sudah selesai. Kalau orang mengatakan nasabnya Wali Songo itu batal, nggak ada, putus, lah itu kan apa namanya juga menyakiti warga Indonesia, warga Jawa, orang Jawa lah. Itu menyakiti orang Jawa mengatakan seperti itu. Makanya saya hanya bagaimana bisa membuktikan nih teman-teman dari Naat ataupun dari PWI bahwa Wali Songo itu punya keturunan. Itu aja, ke atasnya terserah itu wis, terserah nanti siapa yang paling benar ya sudah. Jadi kalau bisa memang harapan ke pemerintah memang harus diadakan semacam penetapan dengan menghadirkan seluruh orang-orang yang berselisih, dengan menghadirkan seluruh buku-buku nasab dan memverifikasi semuanya, memvalidkan semuanya. Setelah itu diputuskan dengan apa namanya mengikuti ataupun disertai oleh pernyataan-pernyataan semua tokoh-tokoh umat Islam, baik dari Muhammadiyah, NU dan yang lain. Selesai. Lalu kemudian untuk niku Buya, mungkin konfirmasi untuk yang mengatakan ijma, seolah-olah ngenten framingnya Buya, seolah-olah framingnya itu Buya mengucilkan Grand Syekh Azhar mengatakan ijma, lalu meninggikan si peneliti atau si batal nasab dengan mengatakan tidak sebaliknya. Artinya bagaimana ya? Bukan, beda-beda ini, beda-beda masalah. Beda-beda masalah. Saya hanya mengatakan ijma itu la yasihu illa an dalilin. Seperti itu. Kemudian masalah orang membatalkan ataupun menetapkan nasab seseorang atau golongan, itu terserah mereka, karena ini tidak akan putus sampai sekian, sampai di sini saja tidak putus. Jadi sekarang sudah khilaf. Lah nanti yang bisa menetapkan itu tetap pemerintah dengan apa namanya dihadiri ataupun disaksikan seluruh umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam, pakar-pakar nasab, pakar-pakar ya yang lain ini menyaksikannya gitu. Jadi penetapan itu tetap ada di tangan pemerintah. Selama ini diomong dewe-dewe, ya wis tetap khilaf iki. Tidak bisa selesai, tetap khilaf.
Mesti ada yang membatalkan, ada yang menyambungkan. Mengatakan batal atau enggak sambung, ada yang mengatakan sambung. Itu wallahu a'lam. Jadi kita enggak tahu. Terus ini kalau soal ijma bagaimana, mau diulang ya? Jadi ijma itu la yasihu illa an dalilin. Beda dengan urusan masalah batalin nasab atau gak batalin nasab, mendukung atau tidak mendukung. Saya tidak mendukung Ba'alawi atau mendukung yang kontra Ba'alawi, bukan begitu. Itu tetap akan khilaf kecuali memang pemerintah bertindak, gitu loh. Jadi bukan memojokkan Syekh Ali Jum'ah atau ya Syekh Ali Jum'ah, bukan seperti itu. Saya mengatakan ijma itu illa an dalilin. Kalau memang ada dalilnya, buktinya, memang nasabnya selesai sudah. Kenapa nggak selesai? Dan ini bisa dipakai nanti di pengadilan. Betul-betul ijma, itu selesai kalau memang begitu. Lalu kemudian soal terkait niku biya napa namine thubutun nasab bisyar'i niku boten saged dibatalkan dengan DNA. Ya, seperti yang saya contohkan. Contohnya subut itu memang ada pernikahan antara Zainab dan Zaid. Umpama, itu kan sudah pernikahan sah. Ada saksinya, ada semuanya komplit. Kemudian punya anak namanya Bakar umpama nih. Lah, Bakar ini ternyata oleh si Zaujah ini diperselisihkan. Nggak tahu si Zaid ini kok moro-moro menuduh ini bukan hasilnya dia, gitu loh. Nggak apa-apa alasannya nggak tahu. Kemudian terjadilah tes DNA. Ternyata Bakar ini DNA-nya mengikuti Tonggoi. Apakah ini membatalkan nasabnya si Bakar ke Zaid? Enggak bisa. Karena ini sudah thubut syar'an. Gitu. Itu masalah tes DNA. Jadi tes DNA itu tidak bisa membatalkan nasab yang sudah thubut syar'an. Karena di sana itu walaupun ada ada perselingkuhan benar dan terjadi memang gen DNA-nya itu ke lain, maka di situ kalah dengan hadits. Ya ini syarat. Ya al-waladu lil firas walil akhiril hajar. Ya sudah jelas itu. Itu hadisnya juga sahih kok. Terus terkait niku ya napa nggih? Framing yang mengatasnamakan bahwasanya Buya niki akan diberikan ilmu, semua ilmu baik ditulis atau yang tidak ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Apakah memang yang dikatakan ilmu atau ijazah nih, ijazah am? Ijazah. Jadi memang saya datang ke Abuya Sayyid itu sekitar tahun 94. Saya haji. Ke saya Ismail juga 94. Karena memang beliau ketika saya boyong itu memang meminta saya untuk kembali, agar kembali lagi ke Mekah. Dan zaman dulu dari mana uang? Ya karena memang orang tua juga bukan orang kaya. Itu pun dulu saya di Mekah juga nggak secara resmi, artinya pakai igama resmi, nggak seperti itu. Jadi saya sowan ke Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Di situ tahun 94 langsung begitu saya masuk sendirian saya. Abuya Sayyid langsung menemui saya dan memanggil santri-santrinya. Beliau mengatakan, ini ada kiai datang. Ada kiai datang, ambilkan kitab-kitab. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh Sayyid itu diberikan semua ke saya. Jadi sak tumpuk, tidak tahu ada berapa puluh kitab pada saat itu, termasuk ada Haulal Ihtifal, ada macam-macam banyak kitab, termasuk ada Syawarikul Anwar dan lain sebagainya. Beliau mengatakan kepada saya dan juga memberikan kitab-kitab sanad. Ada musalsal, ada kitab-kitab sanad. Nah, beliau mengatakan kepada saya, Kiai, ini semua saya ijazahkan ke sampean, kitab-kitab yang ada tertulis di buku ijazah ini dan juga yang tidak tertulis, termasuk wirid-wirid termasuk semua termasuk. Ya nggak apa-apa, guru kita ya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, guru kita, saya nggak mengingkari itu, guru kita.
Karena sanad saya juga ada ke sana, roti belata saya punya sanadnya, walaupun saya nggak kadang-kadang mengamalkan, kadang-kadang karena memang terlalu berat. Sama guru saya semuanya begitu, saya nggak tahu. Kenapa? Syekh Ismail pun juga memberikan ijazah saya itu dengan seluas-luasnya, semua yang tertulis di dalam buku sanad dan yang tidak tertulis, doa-doa yang tertulis dan yang tidak tertulis. Semua saya ijazahkan. Syekh Abdullah Al-Lahji juga seperti itu. Padahal pada saat itu saya minta ijazah mungkin saya masih berusia 24 tahun atau 23 tahun. Tapi begitulah guru-guru saya. Saya tidak tahu. Dan ini membuat saya pertanyaan besar. Nah, dan saya pernah bertanya kepada Al-Mukarram Raden Kiai Haji Mudathir Badruddin, kenapa Kiai saya kok diberi ijazah seperti ini? Ya sudah tahu Gus, memang setrumnya sudah sama besarnya. Begitulah jawabannya beliau. Jadi ini masalah sanad. Jadi sanad saya ya campur lah, tidak semuanya itu dzurriyyah Nabi ataupun tidak semuanya itu Alawiyin, Husainiyin atau Hasaniyin, enggak. Orang-orang yang non itu juga banyak. Bahkan Syekhina Syekh Ismail juga bukan Sadah Ba'ala atau Sadah Asraf. Tidak. Termasuk Syekh Abdullah Lahji atau guru-guru saya yang lain. Lalu terakhir Bu ya. Niki terakhir Bun. Untuk klarifikasi, apakah Buya sama dengan si pembatal nasab dalam membatalkan nasab Ba'alawi? Maksudnya sama? Sama mengibtal ya. Ya enggak bisa, wong saya bukan peneliti. Saya bukan peneliti. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mau meneliti, baik itu menetapkan ataupun tidak menetapkan. Itu saya terima kasih. Mereka sudah ijtihad semampu mereka, bertahun-tahun mengumpulkan data-data, mengumpulkan sejarah-sejarah, mengumpulkan manuskrip-manuskrip. Saya menghargai itu. Bukan lah masalah ini, makanya saya sudah dari awal sudah mengatakan yang bisa menetapkan dan ini adalah bisa diterima oleh semua pihak harus pemerintah. Harus pemerintah Indonesia dalam hari ini di sini. Bagaimana nasabnya Wali Songo ini, itu harus pemerintah. Jadi Buya jelas Ki, artinya meskipun bangga ataupun mengapresiasi atas yang dikatakan penelitian baik oleh siapapun, akan tetapi Buya tidak sama kesimpulannya apakah sama seperti dia mengibtal? Ya nggak bisa dikatakan sama, wong saya bukan peneliti. Nggak bisa, kan keliru kalau soalnya saya semakin niku ngonten karena kita dihadapkan dengan dua kubu. Seandainya sampean di A otomatis pro A, sampean di B otomatis pro B. Sekarang itu di Indonesia seperti itu. Ya terserah. Saya tetap mendukung PWI Wali Songo Laskar Sabilillah. Karena apa? Karena ini adalah kepentingan nasab-nasab orang Jawa, bukan nasabnya orang Arab. Kepentingan karena ada orang yang membatalkan nasabnya Wali Songo ke bawah ini, ono turunane tangga. Lah ini sini ini. Saya ikut PWI. Saya ikut PWI tetap Nahdlatul Ulama, bukan yang mana-mana. Kalau soal mengibtal nasab Alawi, seperti kata framing itu ya. Lah itu terserah yang membatalkan. Terserah bagaimana nanti, lah itu. Makanya masih khilaf. Jadi terserah masyarakat yang meyakini. Terserah masyarakat yang meyakini. Saya tidak bisa menafikan dan tidak bisa mengitsbatkan atau mengakui, tidak bisa. Tidak mengakui saya tidak berhak. Karena menurut saya yang berhak itu baru pengadilan negara. Ya, kalau selama ini masih sendiri-sendiri ya tetap khilaf. Nggak selesai, tetap tukaran terus, gaduh. Sudah 2 tahun sih gaduh aja. Nah, saya ingin memang pemerintah segera kumpulkan seluruh nasabah, kumpulkan seluruh pembatal, kumpulkan seluruh yang menetapkan, kumpulkan seluruh sejarawan, kumpulkan ahli sejarah, ahli filologi, kumpulkan. Saya kira itu.
nggak bisa selesai. Wong barang khilaf itu ya apa-apa ya tetap khilaf. Sudah ijma' alal khilaf. Loh, bisa ijma' alal khilaf. Kan ada itu. Sampun niki nggih. Sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah beliau sampaikan. Ya, saya rasa minimal kita dapat memahami ya, atau minimal kita dapat mengetahui dari jawaban-jawaban yang telah beliau kemukakan ketika ditanya dengan pertanyaan yang demikian. Artinya saya katakan seperti itu ya. Saya ingin menegaskan kepada para netizen sekalian, para teman-teman sekalian yang menyimak video ini agar supaya tidak menggagal pahami ya. Jadi jangan sampai digagal pahami. Jadi jika Anda masih belum paham, silakan diulang kembali ya, silakan diulang kembali. Saya rasa itu lebih baik ya daripada kita ya berbicara tapi kita tidak paham ya, ataupun kita menanggapi tapi kita tidak paham dari apa yang telah beliau kemukakan, begitu ya. Masalah Anda sepakat atau tidak, saya rasa itu ya bagaimana pandangan Anda seperti itu. Jadi kita tentunya memiliki pandangan masing-masing ya terkait polemik yang pada saat ini ramai. Dan kemudian kita yang mengamati polemik nasab ini, baik kita yang dari awal atau yang dari pertengahan atau bahkan yang baru-baru mengamati ya, saya rasa kita memiliki keinginan yang sama ya. Bagaimana agar supaya polemik nasab ini cepat terselesaikan. Nah, di dalam statement yang baru saja beliau kemukakan, ya saya rasa jawabannya adalah itu. Ya, jawabannya adalah itu. Artinya ketika ada ya yang mau menengah-nengahi ya, mempertemukan, mengundang ya orang-orang yang memang ahli di dalam bidang tersebut ya, orang-orang yang meneliti ya. Artinya dengan bukti yang nyata, dengan bukti yang dapat diterima, saya rasa kita dapat taslim ya. Artinya bagaimanapun keputusannya ya, bagaimanapun keputusannya. Artinya dalam hal ini ya yang terpenting itu ya data dapat diterima, datanya ada, kan seperti itu ya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya kemukakan. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan dari narasi yang telah saya kemukakan, saya pemilik channel Atta Official mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi untuk teman-teman sekalian, jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya kemukakan ya, yang telah saya sampaikan, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya katakan seperti itu ya karena saya menyadari bahwa ya bisa jadi saya salah memahami, salah menanggapi, atau ya itulah ya, jika ada kekeliruan baik dari kata, dari pemahaman, atau dari apa ya, atau dari langkah tingkah cara bicara kami, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja, salam hormat kami dari channel Atta Official. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.